Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel R.A. Yahya. Sebelum lanjut jangan lupa teman-teman subscribe agar tidak ketinggalan channel kami. Raden Syahid atau yang kita kenal dengan sebutan Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga adalah salah satu dari gelar sebutan Wali Songo atau 9 wali yang menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Raden Syahid atau yang kita kenal dengan sebutan Sunan Kalijaga menyebarkan agama Islam dengan media wayang. Sewaktu Sunan Kalijaga berdiam di Cirebon, Sunan Kalijaga berdakwah di kawasan yang kita kenal sekarang dengan Blok Kalijaga. Awal cerita dikutupnya santri Sunan Kalijaga di kawanan Kera di halaman situs Keramat Sunan Kalijaga di Kelurahan Kalijaga Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon. Keberadaan kawanan Kera di situs petilasan Keramat Sunan Kalijaga di Cirebon, Jawa Barat menyimpan misteri asal-muasal kedatangannya. Konon, kera-kera di komplek jejak petilasan Sunan Kalijaga itu dulunya manusia yang dikutuk menjadi seekor kera. Diriwayatkan dari cerita turun-menurun, monyet-monyet yang mendiami hutan situs seluas 1.200 meter persegi itu jelmaan dari para santri pengikut Sunan Kalijaga. Kuncen situs Keramat Sunan Kalijaga, Bambang Mas Adi Ningrat, 63 mengisahkan, dahulu kala, Sunan Kalijaga banyak menghabiskan waktu berdakwah di daerah Kalijaga, Cirebon. Sekarang, nama tempat itu berada di Kelurahan Kalijaga, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon. Sembari berdakwah, Sunan Kalijaga pun berguru kepada Sunan Gunung Jati. Ketekunan dan kesabaran menyebarkan ilmu dan syiar Islam kepada masyarakat, membuatnya semakin banyak murid dan pengikut. Karena ketekunannya berdakwah dan berguru kepada Sunan Gunung Jati, maka Sunan Kalijaga dinikahkan dengan Putri Winaon, anak Sunan Gunung Jati. Saat itu Sunan Kalijaga resmi menjadi menantu Sunan Gunung Jati, tutur Kuncen Bambang Mas Adi Ningrat. Tak semua santri atau pengikut Sunan Kalijaga penurut. Suatu ketika di hari Jumat, Sunan Kalijaga pernah mengingatkan para santrinya untuk segera bersiap menunaikan sholat Jumat. Mengindahkan panggilan gurunya, santri-santri terus asik bermain dan mencari ikan di sungai. Hingga waktu sholat Jumat selesai, santri-santri itu masih bermain. Murid-muridnya tak mau mendengar perintah Sunan Kalijaga untuk melaksanakan sholat Jumat. Di dalam hati Sunan, orang yang tidak sholat Jumat bagaikan seekor kera. Seketika murid-muridnya itu berbulu seperti monyet, kisahnya. Kebenaran cerita tersebut, jelas-jelas tak dibenarkan oleh Kuncen situs Keramat. Menurutnya, kisah manusia yang dikutuk menjadi kera di situs Keramat Kalijaga hanya sebagai siloka atau cerita perumpaan yang mengandung hikmah. Bambang mengatakan, sesuai dengan riwayat Al-Quran dan hadits, bahwa bila masuk waktu sholat Jumat, untuk segera meninggalkan aktivitas apapun. Jika diabaikan, maka mengundang murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ceritanya memang seperti itu. Konon, setelah maghrib ditemukan monyet paling besar yang seolah sedang menyesali perbuatannya. Cerita itu hanya siloka. Intinya, Kanjeng Sunan berpesan bahwa kamu jangan cari ikan aja, kalau nggak sholat sama juga monyet, tuturnya. Disebutkan, jumlah monyet di situs Keramat Sunan Kalijaga berjumlah 100 ekor lebih. Terdiri dari 2 kelompok kawanan kera di sebelah utara dan selatan. Lokasi situs Keramat Sunan Kalijaga cukup strategis, dari terminal Harjamukti Cirebon dan bandara. Jaraknya hanya sekira 700 meter dari terminal. Kalau di bulan Mulut, biasanya banyak dari luar kota untuk berziarah di situs Keramat petilasan Sunan Kalijaga. Mereka berdoa dan mau tahu sejarah Sunan Kalijaga di Cirebon, karena beliau itu menantu Sunan Gunung Jati. Berikut adalah cerita sejarah petilasan Sunan Kalijaga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.